Hai, kebisenangan, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam siri teknik menjawab soalan matematik SPM edisi mesti lulus SPM dalam tajuk penjelmaan part 3 bahagian B2 dan C. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada perbincangan soalan bahagian ini. Oke, seterusnya kita akan membincangkan untuk bahagian soalan penjelmaan ketiga bahagian B2 lah. Yang ini sudah kita bincang tadi kan, ini sudah kita akan membincangkan pula yang ini, yaitu apakah penjelmaan Q. Jadi bahagian ini sudah selesai ya, sebab ikut cerita tadi lah. Kalau ikut slide yang sebelumnya, kita tahu bahwa dalam soalan B1 tadi kita sudah tahu bahwa E akan menjadi B, oke? Yaitu dan apakah daripada QP. Jadi P sudah kita tahu, P adalah putaran. Sekarang cerita kita ini kita di B2 sudah, yaitu apakah penjelmaan bagi Q. Jadi ceritanya ialah dia akan pergi kepada C. Cerita kita sekarang adalah berada di sini. Oke, jadi kita akan coba tengok apakah itu penjelmaan Q. Oke, di bahagian B. Oke, jadi kita tahu ini pergi ke sini dan ini akan menjadi begini. Nah, jadi ada dua ini. Dia pergi kepada P dulu, yaitu dia menjadi P dulu, yaitu putaran, dan dia akan menjadi daripada B dia akan mengalami penjelmaan C menjadi C, yaitu mengalami penjelmaan Q. Jadi cerita sekarang adalah Q. Oke, jadi fokus cerita kita hari ini di bahagian ini. Alright. Oke, tanpa membuang masa. Kita akan tengok dalam enlargement ataupun pembesaran, ingat mesti dieja dengan tepat termahnya. Dia mementingkan pertama ejaan spelling mesti betul. Kemudian dia akan tengok pada pusat. Pusat apa ini? Kan pusat perutah, pusat pembesaran. Dia akan melihat pusat pembesaran itu di mana? Di titik mana? Kena nyatakan apa X dan Y yang tepat. Dan yang paling penting ialah berapa vektor skala. Vektor skala ini sama ada dia kecil kah, dia besarkan kah, semua ada dipanggil juga sebagai vektor pembesaran. Dan misalnya diwakili huruf kecil K. Oke. Jadi untuk bahagian ini kita akan tengok. Jadi fokus kita sekarang ialah kita akan lihat bahagian cerita dia sekarang ialah di sini sudah cerita dia nih. Oke, jadi kita ambil kita punya pembaris, macam mana kita mau tahu, kita kasih sambung sejani garis. Kenapa mau kasih sambung nih? Sebab kita mau tahu di mana dia punya titik dia ada kena pusat pembesaran dia. Jadi di mana dia punya pusat pembesaran itu? Di mana pusat pembesarannya akan menampak? Sini kan titik itu bersilang. Jadi itu adalah pusat pembesaran dia. Apa itu dia punya koordinat? Ada di mana? Sifar negatif 4. So jawaban untuk titik kita dapat sudah. Oke, kita dapat sudah sini sifar negatif 4. Senang kan? Kita garis saja. Oke, yang kedua kita mau lihat. Pembesaran pun kita tahu sudah ada pembesaran. Di pusat pun dapat sudah satu sudah markah, ini satu sudah markah. Sekarang kita mau tahu berapa vektor skala dia. Macam mana mau cari vektor skala? Oke, macam mana mau cari vektor skala dia? Oke, berapa? Macam mana kita mau tentukan? Jadi kita tengoklah, senang saja bah ini. Senang saja ya, jangan susah. Kita nampak, kita pilih satu tempat lah daripada sini kan. Ini kan berapa ini? 1 kan. Ini berapa? 1, 2, 3. Apa maksud dia tuh? Daripada 1 menjadi 3. Jadi maksudnya di sini vektor skalanya K dia ataupun K adalah sama berapa? 1 menjadi 3. Oke. Jadi kita dapat sudah dia punya jawaban daripada sana. So kita akan jawab begini ya cara dia. Jadi untuk jawab bahagian yang B yang kedua itu kita akan bagi dia jawaban macam ini. Apa itu Q? Dia cakapkan. Jadi Q itu apa? Q adalah
Mau cakap adalah pun boleh, meletak begini saja pun boleh. Q adalah pembesaran. Oke, pembesaran. Oke, dengan vektor. Berapa vektor tadi? Pembesaran dengan vektor skala berapa? Skala 3 kan? Pada, penting. Pada apa? Di mana tuh titik dia? Pada titik mana? Mau letak pada pusat pembesaran boleh, letak pada saja boleh. Jadi kalau mau ringkas-ringkas pada, kan pasti di mana titik? Pada sifar negatif 4. So, kita sudah jawab lah. Nah, mau letak begini kah, meletak begitu kah, boleh juga. Tidak masalah itu. Yang penting pemeriksa akan nampak pertama ada terma yang betul, dija dengan tepat. Satu marka di sini lah. Lepas sudah cek, oh pada vektor skala 3 satu lagi marka, dan pada titik itulah kalau dapat nyatakan satu titik yang tepat, kita dapat satu marka. So, kalau dapat 3 ini kita sudah dapat full mark lah, 3/3 untuk soalan B2. Oke? Oke, untuk bagian seterusnya kita akan bincangkan tentang sampel soalan penjelmaan ketiga bagi bagian C. Oke, untuk soalan bagian C biasanya akan diberi luas E ialah 18 cm kuasa 2, dan yang luas C itu adalah cm berapa, hitung. Kita akan disuruh cari, maksudnya yang kecil, ingat E dengan B itu sebenarnya sama saja tuh. Oke, luas bagi E dan B itu sama. Daripada B baru dia menjadi besar macam ini kan. Nah, ini cikgu punya lukisan lah. Oke, jadi jangan keliru, dia memang bagi E. Oke, ini perangkap nih ya. Kalau ingat, sebenarnya E itu selepas mengalami penjelmaan yang pertama menjadi B sebenarnya size sama, cuma diputar saja. Oke, nah, jadi cuma dia perangkap lah, sama ada kamu memahami bahwa size itu tidak berubah. Jadi kalau E-nya itu sebenarnya sama juga dengan B, yaitu 18 cm padu ataupun cm kuasa 2 lah. Oke, dan ini yang kita tidak tahu berapa. Oke, dan kita cari. Oke, dan kita tahu tadi kita sudah cari vektor skala kan, daripada soalan tadi vektor skala kita sudah cari bahwa K itu adalah 3. Oke, jadi untuk menyelesaikan soalan ini kita akan menggunakan formula penting di sinilah. So ingat ya, ini tidak perlu dihafal pun oke juga, yang penting kamu tahu macam mana guna dan berada di senarai formula yang dibekalkan dalam soalan lah. Oke, biasanya soalan 14 dan 15. Oke, dan kalau saya akan guna terus yang bahagian formula 15. Oke, kita salin teruslah formula itu. Oke, apakah luas bagi cukup guna oke, apakah luas bagi C? Luas bagi C kan, E itu area. Luas bagi C atau image itu adalah sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas E area bagi B lah, atau E atau B. Nah, sama saja kan? Oke, jadi untuk mencari luas bagi C tadi, oke, kita dapat 3 kan, vektor skala tadi 3 kuasa 2 darab dengan 18 lah. Oke, itu cm boleh letak di tepi dulu. Oke, untuk elakkan supaya tidak keliru. Jadi kita darablah macam biasa, guna kalkulator ya. Tekan 3 kuasa 2 darab dengan 18, kita akan dapat luas bagi EC itu adalah sama dengan 162 cm kuasa 2. Jadi kita dapat jawaban sudahlah. Oke. Jadi sekian saja perkongsian kita pada kali ini, semoga memberi manfaat lah. Ada juga murid yang suka buat macam itu. Oleh sebab itu ada kata luas C ada sama dengan 162 cm 2. Oke, terpulanglah. Tapi sampai sini pun sebenarnya boleh dapat sudah marka. So di mana marka itu karena lihat? Marka itu kita dapat pertama 3 marka kan. Pertama sekali adalah kita memasukkan nilai yang tepat lah. Kita masukkan nilai yang tepat di sini. Biasanya di sini yang dapat 2 marka nih.
Oke. Dan kita akan dapat untuk nilai di sini. Jadi biasanya 3 marka kan. Jadi kita di sini atau di sini. Sampai di sini pun dapat marka sudah actually. Ya ini mau letak atau tidak mau letak terpulanglah. Sampai di sini pun dapat sudah marka actually. So kita dapat 3/3. So selesai. Baiklah, sebelum mengakhiri untuk perbincangan bagi tajuk penjelmaan 3 ini, kita akan lihat balik bagaimana kita merekodkan senarai semak kendiri tahap penguasaan kita sebagai murid lah. Oke, jadi cikgu syorkan selepas membuat latih to be ini ataupun latihan, bolehlah anak-anak semua melakukan penilaian kendiri sendiri supaya kita boleh semak sama ada kita sudah kuasai ataupun tidak. Jadi untuk bahagian ini ada 3 biasanya lah penjelmaan ini, biasanya translasi, pantulan, putaran, dan pembesaran. Dan biasanya ada 3 perkara lah respon yang selalu tidak dapat pertama, yaitu pertama sekali responden di sini merujuk kepada murid tidak dapat uraikan penjelmaan dengan lengkap. Kadang-kadang tidak dapat full mark ataupun marka penuh karena separuh-separuh sahaja. Oke. Yang kedua, responden tidak dapat tentukan turutan penjelmaan dengan betul. Cikgu sudah jelaskan dalam tips menjawab soalan tadi bahwa kita perlu jelas. Kalau macam QR, maksudnya R dulu baru Q. RS, S dulu baru RS, maksudnya S dulu baru R. Oke. Dan yang ketiga adalah responden tidak dapat jawab bahagian E atau B dengan lengkap lah, tidak dapat huraikan dengan lengkap. Jadi biasanya kalau melepas satu bimbingan ini kita boleh sediakan senarai semak. Kalau kita dapat cari koordinat translasi dengan tepat, biasanya di bagian yang pertama ini kita boleh tik lah, dapat sudah. Dan yang kedua bagian B ini biasanya apa itu W kalau melibatkan pantulan. Kalau boleh sudah kuasai apa itu pantulan, dapat juga marka yang kedua lah. Jadi kita akan dapat 3/3 di bagian E. Untuk bagian B, biasanya 3 marka yang pertama ini adalah untuk biasanya putaran. Oke, tapi kadang-kadang dia tukar ganti juga. Oke, kadang-kadang di sini dia boleh jadi translasi juga kadang-kadang. Oke. So karena hati-hatilah apa yang diminta oleh soalan. So di sini pun akan dapat 3/3 kalau semua kita boleh jelaskan dengan huraikan dengan selengkapnya. Dan 3 lagi marka itu yang berpandukan apa yang kita buat tadi, kalau kita dapat menghuraikan dengan jelas apa itu pembesaran. Oke, jadi kena lihat balik pada tips lah bagaimana untuk menuliskan jawaban dengan lengkap. Ada teknik-teknik yang cukup sudah tunjukkan dalam bimbingan sebelum ini kan. Oke, dan yang 3 ini biasanya kita mencari luas lah, luas. Jadi dia ada formula. Oke, kalau ada formula apa itu K dan kita cari formula itu biasanya dibekalkan dalam soalan exam. Dan kalau semua betul kita dapat lagi 3 marka yang seterusnya. Dan akhirnya kalau kita dapat jawab dengan tepat, kita sepatutnya dapat di sini 12 daripada 12 lah. Jadi sila pastikan kita buat checklist ini senarai semakan diri untuk memastikan di mana sudah tahap kita berada. Oke, jadi cikgu ucapkan tahniah karena bersama-sama dalam bimbingan ini dan seterusnya tanggung jawab Anda untuk ulang balik untuk soalan yang lain. Coba lihat balik dalam video bimbingan ini dan cikgu harapkan semoga video ini dapat memberi sesuatu kepada Anda. Dan kalau sudah kuasai jangan lupa untuk membantu orang lain juga supaya ilmu yang kita dapat itu akan menjadi lebih berkat. Oke? Oke, kita sudah selesai untuk perbincangan bagi tajuk penjelmaan yang ketiga. Cikgu harap semoga perbincangan ini dapat membantu Anda untuk melakukan activity ulang kaji ataupun memantapkan lagi pengetahuan dan penguasaan Anda dalam tajuk penjelmaan 3. Dan jangan lupa buat ulang kaji ya, sebab ulang kaji paling penting untuk memastikan kita semakin menguasai. Alright, dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum subscribe agar video-video seterusnya akan segera menemui Anda. Sekian saja, bye-bye.